Sayu ku dengar melodi cinta yang menggema. terasa kembali gelora jiwa mudaku. Karena tersentuh alunan lagu semerdu. Kopi dangdut. Wah, merdu suaranya. Jangan-jangan penyanyi yang menyamar nih ya masnya. Ya udah tinggal kita buktiin aja deh nih ya hasil masaknya. Semerdu suaranya nggak sih? Jadi nasi bakar di sini tuh ada 4 varian lauk foodies. Ayam woku, ikan suwir, cumi asin, dan teri Medan. Buat foodies yang mau cobain semua varian bisa di mix loh lauknya. Mau lauk yang pedas, ada cumi asin dan ikan suwir. Kalau yang gurih bisa pilih ayam woku dan teri Medan. Bebas kombinasi lah ya pokoknya. Wow, komplit banget ya foodies. Di sini juga isiannya nih ada telurnya juga. Jadi semuanya pasti dapat telur. Terus juga nih yang bikin wangi daun kemanginya. Sumpah wangi banget, terus gurih. Terus juga tadi foodies lihat kan pas dibakar tuh pakai mentega. Jadi meresap gitu ke nasinya, jadi makin gurih gitu rasanya foodies. Bener-bener enak banget. Terus ikan asinnya tuh ikan asin teri ini. Ikan pakai ikan asin teri Medan, tapi dia nggak yang asin banget ya. Jadi asinnya pas banget. Jadi kayaknya ini direndam dulu nih ikan asinnya, jadi nggak terlalu asin gitu foodies. Baik lauk maupun nasinya benar-benar fresh foodies. Langsung dibungkus pakai daun pisang terus dibakar deh tuh pas ada pesanan. Wih, begitu dibuka, dijamin masih hangat and harum aroma daun kemangi. Foodies, sekarang aku mau nyobain ini menu yang berikutnya, ada cumi, sambal cumi sama ikan cakalang menjadi satu. Ini tuh udah pedas dua-duanya disatukan. Oh, menjadi meledak ini. Aduh, cuminya enak banget. Cuminya empuk. Terus si nasinya ini sebenarnya kalaupun nggak pakai topping, dia udah enak juga, udah gurih gitu. Udah gurih, udah enak, udah wangi. Ikan cakalangnya juga pedas, asin, gurih. Cuminya sama, karena dia sama-sama asin pedas kan. Sama-sama disambal, ini enak banget. Kalau pedas dari lauknya belum cukup, boleh kok ditambah sambal lagi ya foodies, tapi hati-hati. Selain porsinya pas, praktis juga loh foodies. Makanya banyak banget yang order buat acara besar atau rapat kantor atau arisan tuh foodies. Foodies, ini bener-bener enak banget. Sumpah ini enak banget, porsinya pas. Buat foodies yang penasaran pengen nyobain juga, langsung datang aja ke Nasi Bakarin Rahma di Rawamangun. Yang mau tahu alamat lebih lengkapnya bisa scan QR code di layar. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, kita mau makan Jepang-Jepangan. Katanya sih ini tempatnya Jepang-Jepang semua, nuansa Jepang. Ini nih lihat harganya 650 yen. 650 yen berapa duit? 6.000 kali ya? Kita coba aja ya Foodies. Irashaimase. Arigato, arigato, arigato. Kita bajunya samaan, kita Sailor Moon. Kemana tongkatnya? Ada. Dengan kekuatan bulan akan menghukummu. Muter dong, muter, tring, 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 tring. Lucu banget. Abang, ini saya mau makan, ini duitnya ada 7.000. Kan kalau 650 yen mungkin 6.500 nih ada logam, ini makan apa? Nani tabetai desu ka? Beta-beta apa? 7.000 ini, jangan beta-beta. Abang bukan orang Ambon, bukan nggak beta-betaan. Nih, dapat lauk apaan? Kochi dozo. Onegaishimasu. Suruh duduk. Duduk, duduk.
Tenang foodies, makanan di sini harganya nggak semahal itu kok, mulai dari 15.000 aja. By the way, Kansai Dine di Kemang, Jakarta Selatan ini vibes-nya tuh emang Jepang bingits. Dari waitress yang fasih bahasa Jepang, padahal mah warlock ya. Sampai interiornya yang cakep banget, serasa di Jepang, puas lah pokoknya nambah koleksi selfie asik. Makasih senpai ya elah, sampai ngebul sih bagaimana makannya? Nanti kita tuang ya. Oh dituang? Bantu tuang ya. Iya boleh. Ih tadi dulu gosok-gosok dulu sebelum dituang. Ada. Wah, meletek tuh. Jangan grogi gitu dong, jangan jauh-jauh. Jauh-jauh aja deh, emang biasa kalau cewek-cewek tuh saya suka grogi. Abang enak-enak dikit. Nih jagoannya foodies, seporsi udah dapet kimchi, sop miso, bayam, brokoli, nasi, hamburg, dan juga siraman saus truffle yang super creamy plus wangi. Udah kita cobain dulu kimchinya. Bikin kimchi kan ribet kayak berhari-hari gitu. Cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Enak pedes. Kayak asinan. Asinan sawi. Bilang aja asinan sawi. Kimchi ribet namanya. Pudis, kita cobain pakai nasi nih, hamburg. Hamburg itu kayak ada kata hamburger gitu. Makanya ini dagingnya bulat-bulat gini. Ini kalau kata ini sedikit cerita ya, kan lingkungan saya kan orang-orang miskin. Kemarin kan dapat MBG, dan nih dapat ginian nih. Kata anak saya pulang-pulang katanya kagak pada doyan, katanya ini lumut. Ada ini kan brokoli, begitulah. Orang miskin taunya kembang kol yang putih, ini mahal. Ini pudis, ini enak banget pudis. Ini kan jamur shiitake. Ini saya tahu ini, saya sama majikan saya suruh beli ginian nih. Ini jamur shiitake. Kalau belanja bulanan nih, jamur shiitake nih. Enak banget bawang-bawangnya sama aroma-aroma kaldu jamurnya. Enak banget dah. Kaldu jamur pakai kimchi, pakai daging. Iya kan tuh. Umami. Enak. Satu macam dulu ke bang. Rasanya dulu raw banget. Anyway, hamburg ini pakai daging wagyu A5 loh foodies, jadi kerasa banget itu empuk, juicy plus smoky dari grillannya. Yummy. Gas lagi empok, kita ke Mikazuki Cheese. Sikat. Udis, ini kita cobain sushi dicetak. Ini saya tahu ini. Telur keong. Bukan dong, telur ikan. Nih sekilas mirip kayak pacar Cina. Enak nggak? Lo makan, lotus. Enak. Kayak lempis ikan. Cuman ini dicetak, ya. Dicetak, enak. Udah matang, ini matang ya. Ini matang jadi enak tuh. Tambah lagi tadi kejunya tebel banget tuh. Umami. Enak. Macan pulau gebang. Ini raw banget. Nah, fun fact-nya nih foodies, ini tuh nggak pakai nasi sama sekali loh. Pure isian salmon, tuna, scallop dan juga kani plus lelehan keju. Tapi tekstur scallop dan juga kani yang kenyal dan padat bikin lidah jadi ketipu. Serasa makan nasi ketan gitu loh. Unik bing-bing deh pokoknya. Nah, buat para foodies nih pecinta Jepangan, kudu banget cobain sih kamu kesini ya. Bukanya dari jam 10:30 siang sampai jam 2 pagi. Tapi kalau weekend bisa sampai jam 3 pagi loh. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Konon katanya, warung yang satu ini itu adalah tahta tertingginya sop durian warga Depok. Hai, apa iya?
Ya gimana enggak, seharinya aja bisa ludes lebih dari 1000 porsi loh. Wih, wih, wih. Mbak. Saya mau pesen ini sop durennya. Tapi kebetulan nih aku bawa sop duren. Bawa durennya langsung nih, biar aku nggak zonk nanti. Biar bener-bener bagus nanti durennya. Nanti ada dagingnya banyak, ada bijinya juga gitu. Gak usah Kak Bekti. Oh, Kita ada menu durian utuhnya kok. oh gitu ada. Iya. Coba aku mau buktiin. Tinggal scroll aja deh tuh di layar, tunjuk-tunjuk, cek, terus duduk manis deh. Sop duriannya langsung landing di meja kamu. By the way, siap-siap dibikin bingung deh nih ya, karena pilihan sop duriannya tuh banyak pakai banget guys. Ada kali dia tuh lebih dari 30 macam, mulai dari yang otentik sampai yang zaman now. Ada nggak nih bijinya? Wah, gede banget. Wah iya bener ada bijinya. Wow. Belum dimakan. Sangat sekali. Waduh, rasanya manis banget. Terus ininya cepat lepas gitu ya Bu ya. Jadi kan ada yang suka nempel-nempel gitu kan. Ini lepas langsung, ya. Rasanya manis. Dan isinya di sini banyak banget loh. Ada 1, 2, 3. Berapa sih Bu? Banyak deh pokoknya. Wih, menang banyak nih kita foodies. Nah kalau foodies pesen sop durian spesial durian, ya kayak begini nih. Beneran kayak dapet durian runtuh gitu loh foodies, saking melimpahnya guys. Menggunakan durian Medan yang, you know lah ya kan, gimana kualitas and kelasisannya foodies? Lazis. Ibu-ibu! Waduh, ini makannya apa kalau ibu-ibu ini? Apa Bu, ini Bu? Durian, Hah? kasih kelapa muda. Oh, ini kelapa muda. Kalau ibu-ibu makan apa tuh? Sama kelapa muda semua. Oh, geng ini geng apaan sih? Geng rumpi olala. Geng Rupi Olala ya. Kalau geng ibu-ibu rumpi olala ini tuh sukanya duet durian sama kelapa. Nah, foodies yang Gen Z kayaknya wajib cobain menu barunya nih, sop durian taro dan matcha creamy. Maca Cid. Emang no play ya foodies, udahlah duriannya tetap melimpah, matcha creamy dan parutan kejunya juga nggak kalah keroyokan loh. By the way kalau pesan menu creamy yang kekinian kayak begini wajib banget nih ya jadi tim diaduk biar semua elemen di dalamnya tercampur and merata sempurna. Bu. Enak banget, Bang. Seger banget ya. Macanya tuh berasa. Nggak kali-kali kan ada yang macanya cuma berasa, ya udah lah gitu ya. Sedikit gitu rasanya. Ini mantep banget. Ini serunya ya, ada maca, ada duren. Nah tadi, gimana Bu? Ternyata cocok logi. Ya, nggak aneh loh rasanya ya. Next, kita geser ke topping yang gak kalah agak lain nih foodies. Sop durian briti alias strawberry roti. Lembutnya dapet, asam segernya juga surprisingly nyambung loh sama manis legit daging duriannya foodies. Tuh. Ada tart kala masukin ke sini ya. Wah, kalau ini sih definisi di luar Nurul dan gak habis pikir ya. Sop durian ketemu sama rainbow cake. Waduh, itu gimana sih konsepnya? Lebat, manis, mantap banget. Ada pakai kuenya segala macam, makin menambah cita rasanya. Top. Wah, OTW legend sih. Secara basic racikan sop duriannya itu gak pernah berubah sejak awal berdiri foodies, yakni 16 tahun silam dengan ciri khas wasgitel alias wangi, manis, legit, dan kental. So, nunggu apa lagi nih foodies? Langsung cus scan QR code yang ada di layar ya. Kepoin dulu info lengkapnya, terus baru deh meluncur ke warungnya and buat makan enak. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Bye!
Ibu seru ya, Bu? Halo-halo dong. Yeay, lihat tuh. Pada terbang-terbang burung. Oh! Dia nyamperin, Budis. Waduh, ibu-ibu dari mana, Bu? Dari Bogor apa dari mana? Dari Bojonggede. Wow, seru banget. Jadi kita ngasih makanan burung-burung. Nih lihat, kita mendekat. Lihat kamera dong, lihat kamera. Tuh. Harga pakan hewan mulai dari 7.000 aja foodies. Wah, anak-anak pasti demen banget ya nih kasih makan hewan di sini. Terus kalau pengen foto-foto, ada nih disediakan fotografer handal yang bisa mengabadikan momen liburan kamu bareng sama keluarga. Asik banget kan? Animal feeding di sini nggak ada biaya masuknya sama sekali foodies. Siapapun boleh, asal udah jajan. Kalaupun nggak mau kasih makan dan cuma mau lihat-lihat aja juga bisa banget kok. Seru ya? Wow, saatnya kita santap-santap. Ini adalah iga bakar madu. Waduh, mantap banget. Iga bakar madu tuh menu best seller di sini foodies. Iganya udah dipresto selama 2 jam terus dibakar lagi dengan tambahan madu. Baru ngeliat tampilannya udah bikin perut keroncongan ya kan? Yuk kita sikat. Campur nasi. Ini tuh yang perpaduan kuah kaldu sapi dan dicampur dengan iga yang manis kayak gini, itu tuh cocok pakai banget. Selain manis dari kecap, manis dari madunya juga spesial foodies. Secara diambil langsung dari petani madu di daerah Bogor. Jadi beneran senampol itu rasanya di lidah. Coba kita sikat juga yang gurame, ya, ikan gurame bumbu Thai katanya, bumbu khas Thailand. Nih lihat, ada tomatnya juga, kemudian cabai merah merona. Aku mau langsung cobain sama pakai nasi nih foodies ya. Ini kayak mana ini? Ini gede-gede sekali potongannya. Tuh, aku mau cobain langsung satuin. Guramenya tuh garing-garing, tapi ikannya atau dagingnya itu masih lembut banget. Karena dia tuh tebel ya, kamu bisa lihat tuh. Jadi dagingnya banyak banget, tebel, dicampur dengan bumbu Thai yang cenderung ke ada sedikit pedas-pedas asam manis gimana gitu. Jadi menurut aku perpaduan yang oke punya di lidah. Jadwal bukanya dari jam 10 pagi ya hingga jam 6 sore untuk weekdays. Sementara kalau weekend start dari jam 9 pagi hingga jam 9 malam. Gas geng, kita ketemu di sini ya foodies. Makan receh menu receh, tapi rasa nggak recehan. Daging yang si yakiniku ini itu lebih ke manis gurih ya foodies ya. Ketemu sama nasi yang berempah gurih, rasanya sempurna. Lumer di mulut dong foodies. Foodies yang suka ngeluh makan setitik beratnya langsung naik segambreng, ya udah cus merapat ke sini yuk. Eri Makmur mau kasih tips kulineran tanpa worry. Wih, asik nih. Op. Woi, foodies. 25 kg foodies. Up. Karena menu kita hari ini adalah banyak karbonya foodies. Jadi sebelum itu kita olahraga dulu foodies. Hup. Tuh foodies, kalau mau diet bukan berarti nggak makan karbohidrat sama sekali loh ya. Yang penting tuh aktif bergerak buat ngebakar kalori.
Foodies bisa pakai benda-benda yang ada di sekitaran kita nih, kayak beras sekarung ini Foodies. By the way isinya bukan beras biasa loh ya, tapi beras basmati yang bakalan jadi menu utama hari ini. Ini dia Foodies, nasi goreng dengan beras basmati dengan topping beef yakiniku. Di Nasgomi ini memang masakannya beraneka macam dari negara-negara ya. Ini kan kesannya kayak Timur Tengah tapi ada beef yakiniku yang Jepang banget. Perpaduan yang seperti apa langsung aja kita cobain. Bismillah. Wah. Rasanya itu gurih. Nasi basmatinya itu memang kerak ya, tapi kerak ini ketutup sama rasa yang enak. Konon katanya dia itu dimasak udah berbumbu. Habis itu dimasak lagi, digoreng pakai bumbu nasi goreng. Enak. Dan faktanya ini bagus banget buat yang lagi diet karena indeks glikemiknya itu tergolong rendah Foodies. Rempahnya itu bukan rempah-rempah Indonesia ya, ini rempah-rempah Timur Tengah yang jarang kita temuin. Enak Foodies. Buat yang pengen hidup sehat, beras basmati ini bisa jadi jalan ninja loh Foodies. Ya, tingkat gulanya tuh lebih rendah ketimbang beras biasa. Yang bikin mantepnya lagi nih Foodies, ada telurnya juga nih. Telurnya dibikin utuh, diceplok. Campur sama nasinya, taruh daging di atasnya. Double protein Foodies. Daging yang si yakiniku ini itu lebih ke manis gurih ya Foodies ya. Ketemu sama nasi yang berempah gurih, rasanya sempurna. Combo nasi goreng basmati dan beef yakiniku ini tuh emang gak ada lawan deh ya. Wajib dinikmati pakai sambalnya nih. Wah, dijamin makin lazis. Ini dia mie kari ayam karage dari Nasgomi. Dari bentuknya sama aromanya nih Foodies ya. Aduh, udah gak kebayang, ini pasti enak banget Foodies. Langsung aja kita seruput kuahnya dulu. Kita icipin gimana rasa si kuah kari. Ih, kental Foodies, lihat deh. Lihat kental nih. Tuh, kelihatan kan kentalnya? Langsung kita seruput. Kari Jepang Foodies. Aduh, karinya tuh beda, bukan kari-kari India, bukan kari-kari Indonesia. Ini lebih ke kari Jepang yang lebih ke ada manisnya sedikit, tapi gurihnya tetap yang paling utama. Langsung aja kita sikat sama mie-nya Foodies. Kuahnya kental karena kari khas Jepang ini menggunakan tepung dan mentega. Makanya rasa kari Jepang jauh lebih ringan. Benar-benar ayam karage Jepang. Karena digoreng itu nggak sampai kering banget, nggak sampai crispy. Garing tapi nggak yang sampai kering banget, masih ada tekstur chewy si tepung-tepungnya. Jadi si ayamnya ini masih juicy Foodies, nggak kering, enak. Dalam seporsi mie kari karage ini nih Foodies, kamu juga dapat tambahan protein berupa tahu dan telur rebus ya. Siapa bilang makanan sehat tuh nggak endol ya kan? Nah, kedai ini sukses ngebuktiin bahan-bahan sehat dan premium bisa jadi makanan yang lazis. Kalau Foodies penasaran sama menu apa aja yang ada di sini dan harganya berapa, langsung scan QR yang ada di layar. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Foodies, ini aku udah ada di Pondok Gede, tepatnya di RSUD Pondok Gede. Dan ini di belakang aku udah rame pada ngantri quesilo atau bahasa Spanyolnya quesio. Dan ini daripada kita nggak dapat apa-apa nih, langsung aja kita ikut antrian. Yuk Foodies. Waduh. Bang, aku belum dapat. Beli berapa Kak? Beli 2, boleh? 2. Oke, Iya. beli dulu ya. Ya. Foodies ini baru 5 menit antri, udah dapat nomor antrian 7 nih. Dan ini
nggak kebayang ya kalau misalkan telat 5 menit aja udah rame banget. Ini kita harus sabar ngantri nih Budis. Casio yang lagi viral ini antriannya no play foodies. Soalnya dalam sehari mereka cuma produksi sekitar 12 sampai 16 loyang aja. Biasanya sih buka 30 menit atau ludes. Nah, biar pelanggan yang gak kuciwa kehabisan, ada jalur pre-order dan juga pemesanan online nih foodies. Jadi banyak deh tuh yang udah booking dari jauh-jauh hari. Bang ikut ngantri juga bang? Dapat antrian nomor 3. Dari mana ini? Taman Mini. Dari Taman Mini, jauh-jauh ke sini. Demi ini. Tahu dari mana sih viralnya? TikTok. Tapi udah pernah nyobain belum kamu? Belum. Ini jamin enak. Kemarin kesini cuma kehabisan. Oh, kehabisan. Itu datangnya berapa menit setelah buka? Enggak, itu udah sore sih, udah sore, udah setengah 5. Foodies, sini baru jam 4 buka. Kesini setengah 5 udah kehabisan nih, jangan sampai kayak abangnya. Wah, emang enak banget ya bang ya? Kayaknya. Walaupun antri tapi penyajiannya cepet ke foodies karena Casio udah matang dan didinginkan. Jadi pas ada yang pesen tinggal dipotong per slice dan langsung siap dinikmati deh tuh. Ini yang bikin Casio beda ya dari puding biasanya foodies. Basisnya tuh dibuat dari campuran cream cheese, susu dan juga telur. Teksturnya jadi lebih creamy gimana gitu. Terus adonannya juga dipanggang perlahan sampai matang merata. Jadi hasil akhirnya tuh lembut banget. Tapi tetap padat dan gak gampang hancur pas dipotong. Pokoknya mah mantep deh. Wow. Ini biar dapet enaknya nih, sama kuah karamelnya juga kita campur nih. Lumer di mulut dong foodies. Jadi ini tuh memang adonannya tuh bener-bener kejunya tuh kaya banget. Jadi begitu digigit tuh terasa banget gurihnya. Apalagi kalau dicampur sama karamelnya ini. Dan menurut aku karamelnya ini nggak terlalu manis. Jadi balance-nya tuh masih pas dan nggak terlalu bikin giung. Ini enak, pantes banget ini viral dan ngantri-ngantri foodies. Jadi kalau dari tekstur yang aku rasain ini, dia tuh perpaduan antara cheesecake sama puding. Jadi lembutnya tuh lembut puding gitu, puding susu. Terus sama cheesecake itu, dari rasa kejunya yang kuat banget. Ini enak banget, please. Nah, karena terbuat dari susu dan cream cheese, Casio paling pas dinikmati dalam keadaan dingin foodies. Jadi kalau dibawa pulang, masukin dulu ke chiller ya, kurang lebih 1 jam tuh foodies. Biar teksturnya tetap stabil, lebih padat dan sensasi creamy-nya makin keluar pas dimakan. Asik. Foodies, jadi cara penyajian kue silo ini harus dimakan dalam keadaan dingin. Jadi makanya nih aku baru pesen nih, baru beli, udah langsung dinikmatin. Karena memang paling enaknya tuh kalau dalam keadaan dingin. Jadi kita cobain lagi nih. Dan emang ini ya baru aku beli 5 menit yang lalu tadi. Dan rasanya tuh masih kerasa dinginnya. Ini begitu dibelah kayak gini nih, kebukti banget nih yang bikin tuh pinter banget. Jadi kan biasanya kalau kayak silo itu gampang banget hancurnya. Nah ini yang bikin jago banget, jadi begitu kayak gini tuh dibelah masih tetap lembut tapi nggak gampang hancur. Dan ini tebal banget nih, isiannya wow nampol abis. Setebal ini dan seendol ini harganya cuma 15.000 per slice. Kalau mau buat rame-rame juga bisa pesan 1 loyang sekaligus ya. Udah dapat 8 slice tuh. Cocok banget nih buat sharing bareng sama keluarga atau bestie. Kenapa Bu? Padahal jam berapa ini? Foodies tuh denger nggak sih? Iya, kesini lagi Bu, jangan telat. Jadi ini baru setengah jam jualan aja udah ludes, stoknya udah habis diborong orang. Jadi kalau misalkan nyicipin ke sini, jangan sampai telat foodies. Dan buat tahu info lebih lengkapnya, tinggal scan aja QR code yang ada di layar. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, belusukan di Chatuchak Weekend Market yuk. Awas nyasar deh kalau kesini. Secara lorong-lorongnya tuh panjang, terus pedagangnya tuh kayak nggak habis-habis gitu loh foodies. Dan you know what, pasar ini tuh luasnya 33 hektar dan isinya sekitar 15.000 stand. Wow!
Mau keliling seharian sih kayaknya nggak bakalan itu bisa ngeliat semuanya. Meski pasar ini cuma buka di akhir pekan, tapi sekali buka tuh wow, suasananya rame dan pastinya bikin kalap Foodies. Dagang makanan di pasar Catucak ini tuh banyak banget. Tapi kalau cari yang halal, just langsung cari aja warung Saman Islam. Salah satu menu andalannya adalah Thai beef basil and egg alias Pad Krao Pao. Di Thailand sih Pad Krao Pao ini tuh jadi menu andalannya warlock yang cocok aja gitu dimakan kapanpun. Buat sarapan, maksi atau makan malam gak pernah salah. Aromanya tuh enak banget. Dan ini potongan beefnya lumayan oke juga nih ya, nggak kecil-kecil. Dan ini daun-daunannya tuh, daun basilnya tuh mantap banget. Dan ada cabai potongnya, bismillahirrahmanirrahim. Dagingnya juicy banget. Terus dia agak-agak konsepnya tuh basah-basah gini Foodies ya. Dan rasa pertama yang aku temuin tuh asin. Asin khas kecapnya Thailand banget. Dagingnya kenyal, gurih. Dia tuh nggak pedes Foodies ya. Tapi karena memang di sini ada cabai potongnya, jadi kalau kita pas banget makan bagian cabai potong itu baru kerasa pedesnya. Cara masaknya sederhana, asal apinya benar nih Foodies. Daging sapi ditumis cepat di api besar bareng sama bawang putih dan juga cabai supaya aromanya langsung keluar. Baru deh tuh masuk daun basil Thailand yang aromanya lebih tajam and fresh. Wow, pas di bagian kuningnya dia langsung keluar meleleh kayak gini Foodies tuh. Mantep banget nih ya. Biar makin sedap, bisa kali ditambahin persambalan ya. Ada chili oil, sambal kering, dan juga sambal basah. Tinggal atur sendiri seberapa berani mau main rasa guys. Kalau Foodies ke Bangkok dan mau belusukan di pasar Catucak, udah nggak usah bingung lagi dong cari makanan halal, oke? Langsung aja ya cari warung Saman Islam dan ini menunya macam-macam serta Thailand banget. Tapi udah pasti halal loh guys, yuk cobain ya. Kita coba ikan asin pedanya Foodies, teksturnya gimana? Kita langsung rasain, cobain. Kedai Mak Sani bukan sembarang kedai nih Foodies, karena hidangan di sini merupakan gabungan cita rasa Betawi, Jawa, dan Sunda. Widih. Foodies mesti cobain nih pecak ayamnya. Pecak di sini nggak pakai kencur atau temu kunci, kayak resep pakemnya pecak Sunda ataupun Betawi ya, tapi menggunakan kacang Foodies. Katanya sih resepnya datang dari juru masaknya yang orang Jawa nih. Nah pas disuruh bikin pecak, bukannya naruh kencur, malah nambah kacang. Jadilah ini pecak Betawi, Sunda, Jawa Foodies. Tapi tahu nggak rasanya tuh enak pisan loh. Definisi masakan pemersatu bangsa. Ini harganya ngomong-ngomong juga mantep dong, receh ceh. Satu porsi menu perpecakan mulai dari 18.000 aja. Tapi ini belum sama nasi ya. Nah kalau Foodies mau pakai nasi, tenang, ada paket mursidanya kok. Pecak ayamnya ini paling mantep nih, ngomong-ngomong dinikmati bareng sama tumis ikan peda dan juga terong balado. Yuk kita takis Bang Iki. Lihat Foodies. Kita kasih sambal. Ada kuahnya juga jangan lupa. Nih, kita guyur pakai kuahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya pedes. Pedesnya seger dan rasa segernya itu Foodies karena ada ininya. Nih, ada jeruknya udah pasti.
bikin seger. Dan pedesnya foodies ternyata ini pedesnya selain pakai cabe, ini pakai jahe. Jadi foodies rasa pedesnya udah pasti nampol dan nendang foodies. Yuhu, walau nggak pakai kencur, tetap aja tuh bikin lidah huha. Apalagi pas kegigit itu si cabe, aduh nampol foodies. Nah di sini tuh bahan-bahan pecaknya ditumis dulu sebelum diulek dan dikasih kuah ya, makanya rasanya tuh nyatu banget. Nah biar kebagian, kamu wajib datang sebelum jam 6 sore ya. Lanjut foodies, kita cobain yuk menu sundaan yang gak kalah lazis nih, tumis ikan peda. Bumbunya sih sederhana, ada tomat, bawang, dan cabai yang ditumis. Tapi guys, wanginya foodies, langsung minta digaspol ini mah. Takis. Ini rempahnya gurih banget foodies. Kita coba ikan asin pedanya foodies, teksturnya gimana? Kita langsung rasain, cobain. Foodies, ternyata ikan asin pedanya itu nggak terlalu asin. Nah, terus ditambah rempah-rempah bumbunya ini foodies, itu gurih banget foodies. Enak banget foodies tuh. Yaudah kamu cobain sendiri ya foodies, warungnya buka dari jam 9 pagi hingga jam 10 malam. Sip! Ini dia foodies, definisi makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Kita makan lagi, lanjut.